demi satu bukti fakta kasus pelecehan yang menimpa sejumlah santriwati pondok pesantren yang berada di daerah Karawang terbongkar. Orang tua korban membuka video proses mediasi yang dilakukan dengan pihak pondok pesantren. Dalam video ini, pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Nah, ini oknum kiainya mengakui perbuatannya, menyesal dan meminta maaf, teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala tindakan yang Bapak lakukan, gitu ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Lagi dan lagi kasus pelecehan seksual terjadi di pondok pesantren. Yang baru-baru kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana pencabulan seksual yang dilakukan oleh salah seorang bencong yang berkedok kiai, ustaz, itu melakukan sodomi kepada beberapa korban laki-laki dan ini sekarang perempuan. Demikianlah zaman dari Allah Jalla Jalaluhu, kasus ini tidak akan pernah berhenti sampai ada perbaikan di dalam dunia pesantren atau dunia pendidikan yang bernuansa Islam. Dan salah satu zaman dari Allah Jalla Jalaluhu yang menyebabkan ini banyak terjadi karena yang pertama, terjadi pembiaran kiai, ustaz, dai bebas leluasa masuk di ruangan santri perempuan. Bagaimana mungkin zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu, ustadz kiai laki-laki ini bebas sekali untuk melakukan aktivitas di kamar ruangan santriwati. Bahkan tidak sedikit di antara kita mendapatkan di video banyak tersebar ya, para santriwatinya itu cium tangannya kiainya dengan alasan menghormati, dengan alasan mengambil berkah. Ini dari mana ajarannya ini? Dari mana kerusakan yang seperti ini? Kita banyak mendapatkan guru, ustaz, dai, kiai dengan leluasanya ya melakukan aktivitas pengajaran kah, bentuk pengajaran kah, atau bentuk sidak memeriksa itu di asrama-asrama wanita. Dan korbannya bukan satu, dua orang, banyak korbannya. Ini membuktikan bahwasanya kiai ini menikmati apa yang selama ini, kejahatan yang selama ini dia lakukan. Dia berkedok mengambil berkah, berkedok mengambil ilmu, berkedok macam-macam kedoknya. Jangan lupa zaman dalam fitnah yang paling besar bagi anak Adam, bagi laki-laki adalah wanita. Nabi SAW yang mengatakan demikian. Begitu pula dengan Allah Jalla Jalaluhu telah mensyaratkan di dalam Quranul Karim bagaimana seorang laki-laki bisa hancur, bisa binasa karena fitnah wanita. Jadi jangan bermudah-mudahan. Allah mengharamkan kita, melarang kita untuk berinteraksi langsung dengan wanita. Bahkan istrinya para nabi, sahabat ditegur oleh Allah Jalla Jalaluhu, kalau kalian minta sesuatu kepada istri Nabi, minta di balik tirai, di balik hijab. Jangan langsung berinteraksi langsung. Begitu pula kita melihat ya, mereka berjilbab, santriwati, tapi tidak diajarkan cara berjilbab yang benar. Jilbabnya itu hanya segitiga seperti ini. Ya, minta maaf, kelihatan aurat mereka, nampak aurat mereka. Ya, sekali lagi ini zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu, ini merupakan PR besar bagi kaum muslim dan muslimah untuk lebih selektif lagi. Jangan kita kemudian hanya gratis, hanya murah dan sebagainya, kemudian memasukkan anak kita serampangan di pondok pesantren tanpa kita pernah mencari tahu siapa ustadznya, siapa kiainya, siapa da'inya, bagaimana lingkungannya, aman tidak untuk anak wanita kita. Karena jangan sampai ya kasus seperti ini terulang terus menerus, tidak pernah selesai, sehingga mencoreng nama pesantren, sangat mencoreng zaman rahmatullah. Sangat kemudian kita miris dengan keadaan pondok pesantren seperti ini, yang seharusnya anak-anak dibina, dididik, diajarkan aturan-aturan yang benar, diajarkan bagaimana bersikap yang benar, etika yang benar, beradab yang benar. Namun di dalam pondok pesantren ada syaitan. Ya, sebenarnya jiwa-jiwa yang bernafsu ini tidak boleh dibiarkan dalam sebuah seperti ini, tempat seperti ini. Taruhlah misalnya ustadznya baik, kiainya baik, namun karena interaksi yang sering dilakukan antara guru dengan santriwati, sehingga terjadilah yang terjadi. Dan kerusakan ini sampai mati zaman dalam Allah, kita, anak-anak kita akan merasakannya.
menjadi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Masa depan mereka rusak. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Dicabuli, digauli naudzubillah oleh ustadznya, oleh kiainya. Dengan mudahnya dia bisa merampas kehormatan kaum muslimah. Dan permintaan maaf tidak cukup. Ini perzinahan. Dalam Islam sangat jelas. Ya, pemuda dan pemudi yang belum menikah berzina itu dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Adapun yang sudah menikah maka dirajam sampai mati. Ini bukan perkara ringan, perkara sepele. Ya, masa depan anak rusak, masa depan anak wanita kita ini berantakan. Dan sampai akan menjadi bumerang di masa depan. Allah musta'an. Ya, sampai kapan permasalahan ini akan selesai? Tidak akan pernah selesai sampai orang tua ini nantinya selektif memilih pondok pesantren. Jangan memasukkan pondok pesantren Anda di dalam sebuah pondok pesantren yang di dalamnya itu ada ikhtilat, campur baur lagi perempuan. Jangan pernah coba-coba. Ketika Anda memasukkan anak Anda di pondok pesantren padanya campur baur, Anda telah menghancurkan anak Anda. Anda telah merusak anak Anda sendiri. Anda termasuk orang yang ikut andil dalam menghancurkan masa depan anak Anda. Jadi selektif, melihat dengan seksama pondok pesantren yang mana yang cocok, yang layak untuk anak kita. Jangan sampai ya hanya gratis atau sebagainya, ditawarkan sebagainya fasilitas begini dan begitu, tetapi di dalamnya tidak ada batasan. Ya, kiainya mudah kesana kemari mensidak, memeriksa pondok pesantren wanita. Kiainya mudah melihat santri-santriwatinya mengajar atas nama mengajar. Naudzubillah. Hati-hati. Inna nafsa la'amaratu bisu'. Jiwa yang berkobar-kobar ya itu bisa menghilangkan akal sehat. Dan di seorang laki-laki yang kuat itu bisa hancur karena godaan wanita. Tergoda dengan fisiknya, tergoda dengan kecantikannya, dan dilihat setiap harinya. Allah musta'an. Hati-hati. Jadi jangan pernah coba-coba menjatuhkan, merusak anak Anda sendiri dengan memasukkan di pondok pesantren yang tidak jelas manhajnya, tidak jelas akidahnya. Coba lihat bagaimana, apakah tidak dandutan, tidak salawatan dengan dandutan, apakah bercampur baur, bagaimana jilbabnya. Ini penting semuanya, aspek yang sangat menjaga anak kita. Mulai daripada tidak campur baur, mulai daripada salawatan yang dibungkus, dandutan yang dibungkus dengan salawatan, kemudian apalagi anak itu tidak berjilbab baik, tidak jilbab besar. Ini salah satu peringatan buat orang tua. Kalau anak Anda dididik dalam pondok pesantren dan jilbabnya tidak berubah dari rumah kemudian ke pondok pesantren, jangan pernah masukkan anak Anda di situ. Karena bagaimana mungkin kiai ustaz tidak mengajarkan cara berjilbab yang besar? Ya. Itu merupakan fundamental bagi seorang wanita untuk menjaga aurat-aurat mereka, batasan aurat-aurat mereka. Dan kita meminta kepada pihak Kementerian Agama dalam hal ini Nazarudin Umar agar kemudian sibuk dengan yang seperti ini. Ya, banyak kemudian menyebutkan diri dengan perkara-perkara bagaimana untuk mendidik dunia pesantren yang lebih baik lagi. Tidak ada musik, tidak ada campur baur dan sebagainya. Sehingga jangan sampai kita hanya sibuk dengan persoalan politik yang ada, kita lupa bahwasanya anak didik kita ini sementara rusak dengan pembiaran banyaknya kiai mesum yang ingin merusak kehormatan anak kita. Demikianlah ikhwatal iman rahimakumullah apa yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.